Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketua Septabriana dari kelas akuntansi dengan NPM 1941-2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Di mana di analisis laporan keuangan ini terdapat rasio. Rasio merupakan adalah selisih antara dua nilai yang mana nantinya akan menggambarkan keadaan suatu perusahaan itu sendiri. Definisi rasio keuangan juga adalah suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan menggunakan formula-formula atau rumus yang dianggap representatif untuk diterapkan. Rasio keuangan ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan sendiri dimulai dengan laporan keuangan dasar yaitu neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan arus kas. Selanjutnya menuju ke manfaat penggunaan analisis rasio keuangan. Yang pertama adalah analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Dan yang kedua, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan ke depannya. Dan yang ketiga, analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor, dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Dan yang keempat, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Dan yang kelima, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. Keunggulan penggunaan analisis rasio keuangan sendiri adalah rasio keuangan merupakan angka-angka atau ikhtiar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Dan yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lainnya. Dan adapun kelebihannya tentu ada kekurangannya. Dan yang kekurangannya adalah atau kelemahannya analisis rasio keuangan. Penggunaan rasio keuangan akan memberikan pengukuran yang relatif terhadap kondisi suatu perusahaan. Jadi kalau kondisi suatu perusahaan itu buruk akan ditunjukkan buruk. Begitu juga sebaliknya, apabila kondisi keuangan perusahaan baik akan ditunjukkan baik. Dan yang kedua, analisis rasio keuangan hanya dapat dijadikan sebagai peringatan awal, bukan kesimpulan akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.